warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi tentang konsep kebutuhan dan implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Halo, perkenalkan nama saya Novi Nurbahia sebagai pemateri 1 yang akan sedikit memaparkan tentang konsep kebutuhan individu. Manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang wajib dipenuhi untuk mampu bertahan hidup, bahkan mewujudkan kehidupannya dengan nyaman dan sejahtera. Apa sih kebutuhan individu? Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang dan pemenuhannya dapat dilakukan secara individu atau perorangan. Misalnya, petani yang membutuhkan cangkul dan siswa yang membutuhkan buku dan pensil. Kemudian manusia sebagai makhluk psikofisik sejak bayi sudah memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis. Namun, kebutuhan sosial psikologis seseorang akan semakin lebih banyak dibandingkan kebutuhan fisiknya, sejalan dengan usianya. Lalu, secara umum, setiap manusia membutuhkan cinta kasih, penghargaan pribadi, pemenuhan kebutuhan fisik, pelatihan disiplin, dan kesempatan untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupannya. Selanjutnya, ada kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Jenis-jenis kebutuhan menurut Cole dan Bruce dalam Lindgren membedakannya menjadi 2 bagian, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, 2. Kebutuhan psikologis. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan jasmaniah, yakni kebutuhan yang berhubungan dengan badan lahiriah atau tubuh seseorang. Hakikatnya merupakan kebutuhan biologis atau organik, seperti makan, minum, istirahat, perlindungan diri, serta kebutuhan seksual. Perkenalkan, nama saya Syahrul Mustafa. Saya di sini akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu yang kedua, kebutuhan psikologis. Menurut Maslow 1943, kebutuhan psikologis seseorang mencakup yang pertama yaitu kebutuhan untuk memiliki sesuatu. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan keyakinan diri. Yang keempat, kebutuhan aktualisasi diri. Yang kelima, kebutuhan rohani atau kebutuhan mental. Yang B, kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingan atau prioritasnya. Yang pertama yaitu kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kehidupannya, seperti sandang, pangan, dan papan, serta kesehatan. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder terjadi apabila pemenuhan kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya yaitu kebutuhan akan radio, televisi, kulkas, sepeda motor, dan lain-lain bagi masyarakat yang pendapatannya masih tergolong rendah. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar individu. Kebutuhan dasar manusia menurut Lindgren, suatu teori kebutuhan yang sifat mendasar, yakni setiap individu memiliki kebutuhan yang dikembangkan oleh Lindgren pada 1980. Beliau mengklarifikasi kebutuhan dasar individu menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama kebutuhan jasmania, yang kedua kebutuhan akan kasih sayang, yang ketiga kebutuhan untuk memiliki, yang keempat kebutuhan
aktualisasi diri. Sedangkan menurut teori Abraham Maslow mengungkapkan bahwa kebutuhan dapat dipenuhi jika jenjang sebelumnya telah tercapai. Abraham membagi kebutuhan dasar manusia dalam 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan yang terakhir itu kebutuhan akan rasa harga diri. Perkenalkan, saya Mutia Kuratwa ini. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pengaruh faktor lingkungan terhadap kebutuhan dasar tumbuh kembang anak. Nah, lingkungan ini merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung kecerdasan anak. Pemenuhan kebutuhan asuh tumbuh kembang anak itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah nutrisi yang mencukupi dan seimbang. Pemberian nutrisi dimulai sejak dalam kandungan hingga kelahiran. Pemberian nutrisi yang mencukupi sangatlah penting sebab pertumbuhan dan perkembangan anak itu sangat pesat. Selanjutnya yaitu perawatan kesehatan dasar. Nah, beberapa upaya seperti mengikuti imunisasi, kontrol ke puskesmas atau posyandu secara berkala, dan diperiksakan segera bila sakit harus dilakukan orang tua agar kesehatan anak itu optimal. Pakaian. Diperlukan pakaian yang baik untuk dikenakan oleh anak karena anak ini memiliki aktivitas yang banyak sehingga hendaknya pakaian yang digunakan itu terbuat dari bahan yang menyerap keringat. Selanjutnya perumahan. Tidak perlu rumah yang mewah, namun bagaimana kita bisa mengatur rumah menjadi sehat, cukup ventilasi, terjaga kebersihannya, dan lainnya. Selanjutnya adalah kebersihan diri dan lingkungan. Nah, kebersihan badan dan lingkungan ini dapat menghindari anak dari berbagai penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu selanjutnya kesegaran jasmani, olahraga dan rekreasi. Nah, kesegaran jasmani ini dapat membantu meningkatkan motorik anak. Lalu ada kasih sayang orang tua. Kasih sayang dari orang tua ini dapat membuat hubungan yang harmonis dengan anak, sehingga anak itu akan merasa aman dan senang ketika bersama orang tuanya. Lalu selanjutnya yaitu rasa aman. Dari bentuk kasih sayang orang tua akan menciptakan rasa aman pada anaknya. Rasa aman ini akan membuat anak bebas untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Selanjutnya yaitu harga diri. Nah, setiap anak ini ingin diakui keberadaannya dan keinginannya. Jika diacuhkan, anak akan merasa frustasi. Lalu selanjutnya yaitu dukungan atau dorongan. Memberi dukungan penuh akan berdampak baik bagi anak. Anak akan mampu mengatasi stres atau masalah yang dihadapinya dan tidak akan ragu dalam melakukan setiap aktivitasnya. Lalu mandiri. Melatih anak sedini mungkin menjadi sosok yang mandiri atau tidak selalu bergantung pada lingkungannya. Namun, dalam hal ini perlu penyesuaian dengan kemampuan dan perkembangan yang dimiliki oleh anak. Lalu selanjutnya yaitu rasa memiliki. Rasa memiliki terhadap barang yang dimilikinya akan membuat anak menjadi atau memiliki rasa tanggung jawab. Lalu selanjutnya yaitu kebutuhan untuk sukses, mendapatkan kesempatan dan pengalaman. Anak harus diberikan kesempatan untuk berkembang atau memilih sendiri hal yang ia mau sesuai kemampuannya, bukan sesuai keinginan orang tuanya. Nah, lalu yang terakhir adalah asah, kebutuhan stimulasi. Pemberian stimulasi kepada anak yang tertuju akan membuat anak cepat berkembang, berbeda dengan anak yang kurang diberikan stimulasi. Baik, di sini saya akan membacakan tentang poin ketiga, yaitu kebutuhan peserta usia sekolah menengah dan pemenuhannya. Yang pertama, kebutuhan remaja dan implikasinya. Dalam
penyelenggaraan pendidikan di sekolah guna hendaknya selalu sensitif terhadap para siswa dan berusaha untuk memahami sebaik mungkin. Untuk itu, guna perlu memperhatikan aspek berikut. Yang pertama ada mempelajari kebutuhan remaja melalui berbagai pendapat orang dewasa. Yang kedua ada mengadakan angket yang ditunjukkan kepada para remaja untuk mengetahui masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Yang ketiga ada bersikap sensitif terhadap kebutuhan yang tiba-tiba muncul dari siswa yang berada di bawah bimbingannya. Yang kedua ada kebutuhan remaja juga diklarifikasikan menjadi 4 kelompok kebutuhan, yaitu yang pertama ada kebutuhan organik, yaitu makan, minum, serta bernapas. Yang kedua ada kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari pihak lain. Yang ketiga ada kebutuhan berprestasi yang berkembang karena memiliki dorongan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan kemampuan psikofisik. Yang keempat ada kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenisnya. Yang ketiga ada masalah dan konsekuensinya. Beberapa masalah yang muncul dari siswa yang berada di bawah bimbingannya. Yang kedua ada kebutuhan remaja juga diklarifikasikan menjadi 4 kelompok kebutuhan, yaitu yang pertama ada kebutuhan organik, yaitu makan, minum, serta bernapas. Yang kedua ada kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari pihak lain. Yang ketiga ada kebutuhan berprestasi yang berkembang karena memiliki dorongan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan kemampuan psikofisik. Yang keempat ada kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenisnya. Yang ketiga ada masalah dan konsekuensinya. Beberapa masalah yang dihadapi remaja dengan kebutuhan yakni yang pertama ada upaya untuk mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi dewasa. Yang kedua ada sulit menerima perubahan pada fisik. Yang ketiga ada perkembangan fungsi seks yang dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya. Yang keempat ada mendambakan kemandirian, yakni dalam artian menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan. Yang kelima ada harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan hidup mandiri. Yang keenam perbedaan dalam berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imroyani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemenuhan kebutuhan fisik atau organik merupakan tugas pokok. Kebutuhan ini harus dipenuhi karena hal ini merupakan kebutuhan untuk mempertahankan kehidupannya agar tetap tegar survival. Kebutuhan ini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, terutama ekonomi keluarga. Akibat tidak terpenuhinya kebutuhan fisik ini akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan pribadi dan perkembangan psikososial seorang individu. Kebutuhan psikologis yang paling mendasar yang mempengaruhi anak remaja adalah kemandirian. Pada masa remaja, kemandirian tersebut lebih bersifat psikologis, seperti membuat keputusan sendiri dan kebebasan berperilaku sesuai dengan keinginannya. Remaja mendambakan untuk diperlakukan dan dihargai sebagai orang dewasa. Hal ini dikemukakan oleh Erikson dalam Prolog 1992 yang menamakan proses tersebut sebagai proses mencari identitas ego atau pencarian diri sendiri. Kemandirian seorang remaja diperkuat melalui proses sosialisasi yang terjadi antara remaja dan teman sebaya. Harlock pada tahun 1991 mengatakan bahwa melalui hubungan dengan teman sebaya, remaja belajar berpikir secara mandiri, mengambil keputusan sendiri, menerima bahkan dapat juga menolak pandangan dan nilai yang berasal dari keluarga dan mempelajari pola perilaku yang diterima di dalam kelompoknya. Hal ini akan menjadi konflik jika tidak diarahkan dan diawasi ke hal yang baik. Sebagai implikasi pemenuhan kebutuhan remaja dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, guru hendaknya selalu sensitif terhadap kebutuhan para siswa remaja
dan berusaha memahaminya sebaik mungkin. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.